Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar mengenai activity diagram ya. Apa itu activity diagram? Kita akan mempelajari bagaimana mahasiswa itu dapat atau mampu memahami konsep penggunaan activity diagram. Mahasiswa dapat mengimplementasikan penggunaan simbol activity diagram ke dalam sebuah rancangan sistem dan mahasiswa juga dapat mempraktikkan penggunaan diagram activity ke dalam sebuah tools ya. Nah, di sini pengertian daripada activity diagram itu sendiri itu adalah merupakan suatu aktivitas ya atau kegiatan diagram yang menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada di dalam sebuah perangkat lunak. Ya, kalau itu menurut Sukamto dan Salahuddin tahun 2013. Nah, kemudian ada juga yang menyatakan bahwa activity diagram itu adalah sebuah rancangan alur kerja dan sebuah sistem yang akan dibuat, di mana alur kerjanya dibuat dari titik awal sampai dengan titik akhir sistem. Ya, jika sebelumnya pernah mempelajari mengenai flowchart, ya, maka activity diagram pun juga tidak jauh dari bentuk flowchart itu sendiri. Di dalam activity diagram pun terdapat percabangan dan pengulangan. Nah, pengertian lain mengenai activity diagram itu juga bisa menggambarkan alur kerja sebuah sistem yang dibuat secara runtut dari awal sampai akhir. Nah, yang lanjut terkait dengan activity diagram itu adalah sesuatu yang menjelaskan tentang alir kegiatan dalam program yang sedang dirancang. Ya, bagaimana proses awal berakhir, bagaimana proses alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa alir diagram itu adalah suatu diagram yang menjelaskan sebuah alur kerja atau kegiatan di dalam program yang sedang dirancang, di mana alur atau aktivitas ini dapat berupa menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Kemudian juga ada juga yang menjelaskan bahwa activity diagram itu merupakan metode paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Ya, setelah itu activity diagram adalah state diagram khusus yang mana state ini berfungsi sebagai action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh akhir state sebelum proses itu dimulai atau yang kita sebut dengan internal processing. Nah, jadi kalau kita bicara activity diagram itu kita akan berbicara terkait dengan how-nya ya, bagaimana sebuah sistem itu bisa kita uraikan atau bisa kita gambarkan sebagai bentuk aliran daripada proses bisnis di dalam sistem yang sedang kita kembangkan ya atau sistem yang sedang kita buat seperti itu. Nah, berbeda dengan use case diagram. Kalau bicara use case itu kita bicara what-nya, apa sih yang dikerjakan oleh setiap aktor. Tapi di sini nanti activity itu akan menjelaskan dari what-nya si use case. Setiap use case akan dijabarkan atau diturunkan ke dalam activity diagram. Nah, fungsi daripada activity diagram itu sendiri itu adalah berfungsi untuk menunjukkan tentang aktivitas atau kegiatan dari sebuah proses yang ada dalam suatu sistem secara berurutan. Dan aktivitas diagram juga dapat memberikan gambaran bisnis dan juga urutan aktivitas yang ada di dalam setiap prosesnya, dan activity diagram dibuat serta disusun dengan menggunakan use case. Jadi antara use case dengan activity diagram itu bukan sesuatu hal yang dipisah, yang terpisah, yang tidak ada keterkaitannya atau keterhubungan. Tapi justru antara use case dengan activity diagram itu adalah merupakan sebuah satu kesatuan, di mana activity itu akan menurunkan dari apa yang ada di dalam use case. Sebagai contoh, misalkan ketika kita bicara use case pemesanan, kemudian dari use case pemesanan itu akan kita uraikan ada apa saja sih, bagaimana konsep atau mekanisme atau prosedur dari use case pemesanan tadi. Nah, itu akan diturunkan atau diuraikan di dalam activity diagram. Mulai dari bagaimana caranya si pelanggan itu membuka menu pemesanan, kemudian melakukan pemesanan, dan seterusnya, mencari produk, dan seterusnya, seperti itu. Nah, itu semua dijelaskan di dalam activity diagram. Mulai dari start state sampai dengan end state. Nah, activity diagram itu
menurut yang lain itu dia juga bisa merupakan describe how activity are coordinate ya. Oke, kemudian nanti di sini apa saja sih notasi-notasi yang digunakan di dalam activity diagram gitu ya. Nah, ini contoh daripada bentuk notasi yang nantinya akan kita gunakan gitu ya. Ada gambar square gitu ya dengan pojokannya itu setengah lingkaran, kemudian ada arah panah ya. Kemudian di sini ada message-nya. Ini bisa kita lihat notasi berikutnya atau decision diamond. Di dalam activity diagram pun juga ada yang namanya decision ya untuk pemilihan atau pengambilan keputusan berdasarkan dokumen input ya atau berdasarkan data masukan dan seterusnya. Nah, ini misalkan contoh nanti ada activity 1, kalau misalkan kita bicara tadi pemesanan ya use case pemesanan, maka activity di dalam use case pemesanan itu ada apa saja misalkan. Oh, dia bisa sebelum dia melakukan order pemesanan, dia bisa melakukan search ya, search terkait dengan produk. Maka nanti di sini akan ada search ya. Search produk dari yang ditawarkan. Ya, kemudian nanti dari input dokumen produk yang di search tadi itu nanti akan ada kondisi di mana akan ada condition if then else ya. Apakah produk yang dicari itu ada, jika ada lanjut kemana, jika tidak ada maka akan seperti apa eksekusinya. Itu yang kita sebut dengan condition. Nah, notasi yang ketiga itu kita akan berbicara terkait dengan dengan ini ya operator logikal. Ya di sini ada and, ada or, ada sor ya. Kalau and itu seperti ini ya dari banyak kemudian luarannya menjadi satu yang kita sebut dengan join gitu ya. Kemudian ada juga yang dari satu dokumen input menghasilkan output yang banyak itu yang kita sebut dengan fork ya atau garpu ya. Dengan istilahnya adalah splitting bar gitu ya. Nah, ini adalah penggunaan notasi yang ketiga terkait dengan activity diagram. Kemudian notasi yang keempat itu adalah start marker dan stop marker atau yang kita sebut dengan state start atau state end ya atau state finish seperti itu. Ya, jadi kalian harus perhatikan ini simbol ini adalah ada maknanya atau ada fungsinya. Ketika bulat hitam penuh itu tanda start atau dimulai. Sedangkan kalau ada dua bulatan kosong dengan bulatan hitam itu yang kita sebut dengan end state atau stop marker. Oke, notasi berikutnya adalah kita akan bicara terkait tentang swimlane ya. Jadi swimlane ini adalah yang digunakan atau berfungsi untuk memisahkan antara aktivitas dari setiap aktor yang terlibat di dalam sistem, gitu ya. Jadi di sini contohnya misalkan swimlane untuk membatasi developer, kemudian streamline untuk membatasi aktornya si tester dan streamline untuk membatasi aktor daripada si markers ya. Nah, untuk setiap aktivitas yang dibatasi dengan streamline ini maksudnya adalah supaya kita bisa melihat ya. Orang bisa melihat memahami aktivitas apa saja yang dilakukan oleh setiap aktor-aktor yang saling berhubungan seperti itu. Ya, sebagai contoh nanti kalau misalkan kita bicara di sini adalah aktor si pelanggan ketemu dengan sistem, ketemu dengan database. Nah, itu berarti kita sudah bisa menggambarkan bahwa aktivitas daripada si aktor pelanggan itu nanti apa saja yang dia lakukan. Ya, misalkan dia melakukan buka menu pendaftaran. Kemudian setelah buka menu pendaftaran, apa reaksi yang dilakukan oleh si sistem pada saat si aktor pelanggan buka menu pendaftaran, misalkan. Nah, ini semua nanti akan dibagi atau dijelaskan di dalam setiap activity dari aktor yang berada di streamline-nya masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian, nah ini contoh gitu ya. Nah, di sini ada business level activity diagram of the library. Ini contoh. Nah, ini ada activity mulai di mana member atau anggota perpustakaan gitu ya, dia akan melakukan transaksi peminjaman. Nah, di sini adalah swimline khusus untuk aktor si pelanggan atau si member. Ya.
atau si anggota ya, kalau karena kita di sini bicaranya itu adalah activity untuk peminjaman buku perpustakaan. Berarti nanti di sini adalah streamline khusus untuk anggota perpustakaan. Nah, kemudian nanti di sini ada streamline untuk library gitu ya. Nah, ketika si aktor daripada si member itu ingin melakukan transaksi peminjaman, maka nanti di sini ada decision terkait tentang apa sih yang dilakukan oleh si peminjam atau si anggota. Ya, dia melakukan transaksi peminjaman untuk melakukan pencarian buku gitu ya. Si anggota itu kan pasti akan memilih ya, buku mana saja sih yang mau dia pinjam gitu ya. Kemudian di dalam aktor daripada si member atau si anggota ini itu dia bisa melakukan peminjaman atau bisa juga melakukan prosedur pengembalian gitu ya. Nah, pada saat dia melakukan transaksi peminjaman, dia mungkin nanti akan masuk ke dalam sistem waiting in queue ya, artinya dia akan masuk ke dalam waiting untuk mendapatkan pelayanan ya. Pelayanan dari siapa? Dari pustakawan. Ya. Kemudian nanti di sini oleh pustakawan berdasarkan data informasi masukan apakah peminjaman atau pengembalian buku, sama dia akan diproses di sini ya. Kemudian pada saat dia melakukan proses, di sini dia akan melihat ya. Kalau peminjaman dia langsung direcord, artinya langsung disimpan ke dalam database, kemudian atau disimpan ke dalam file pencatatan untuk peminjaman buku. Sedangkan kalau proses pengembalian, dia akan melakukan perekaman untuk pengembalian buku dan mengembalikan buku ke dalam raknya masing-masing sesuai dengan kode bukunya. Kemudian nanti dari sini kita merge kembali atau kita join kembali untuk prepare for the next member ya, untuk si pustakawan itu bisa memberikan layanan kepada anggota perpustakaan yang lainnya. Maka setelah itu di sini finish gitu ya. Nah, ini adalah merupakan contoh gitu ya, contoh daripada activity diagram untuk library terkait dengan peminjaman maupun pengembalian buku pustakawan. Nah, setelah itu di sini ada contoh lagi terkait dengan activity diagram. Nah, apa saja sih itu activity diagram gitu ya. Jadi activity diagram itu adalah to model the dynamic aspect of the system. Ya, kemudian it is essentially a flowchart showing flow of control from activity to activity. Kemudian purpose, model business workflow, and model operation. Jadi pada intinya activity diagram itu adalah dia ingin menjelaskan bagaimana tahapan dari setiap aktivitas yang akan dilakukan oleh setiap aktor yang ada di dalam sistem. Ya, bagaimana hubungan antara aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lainnya terhadap aktor yang terlibat dan seterusnya. Nah, kemudian di sini activity itu harus mengacu kepada model bisnis yang ada gitu. Jadi jangan sampai nanti kita keluar dari apa yang diinginkan gitu ya. Nah, untuk supaya kita fokus atau kita sudah tahu atau paham daripada bisnis prosesnya, maka kita buatkan dulu prosedur kerja sistemnya gitu ya. Sehingga nanti baru dari situ bisa kita tuangkan ke dalam activity diagram. Kemudian activity diagram itu commonly contain berisi activity state and action state and transitions serta objek gitu ya. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan activity state and action state ini adalah terkait dengan apa saja yang nanti akan dilakukan oleh setiap aktor ya, kapan dia harus mulai, kapan dia harus selesai dan seterusnya. Itu masuk di dalam activity state and action state. Nah, kemudian transition itu nanti kita bicara ada kondisi di mana ada beberapa activity yang akan bisa kita gabung atau ada activity yang bisa kita pecah gitu ya. Ini kita masuk ke dalam transition action gitu ya. Nah, kemudian ada objek. Nah, objek itu adalah terkait dengan objek apa saja yang nanti bisa kita jabarkan. Kalau misalkan kita bicara di sini adalah terkait dengan activity diagram untuk pemesanan, maka objek yang terkait di sini adalah aktivitas yang berada di dalam
objek-objek pada saat kita melakukan transaksi pemesanan, ya. Seperti contoh misalkan objek untuk bagaimana si pelanggan memilih produk, kemudian memasukkan produk itu ke keranjang. Nah, itu adalah semuanya adalah merupakan objek-objek yang terkait di dalamnya. Seperti itu. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan action state and activity state? Yang dimaksud dengan action state di sini adalah are atomic and cannot be decomposed. Ya, work of the action state is not interrupt. Nah, jadi setiap pekerjaan yang dilakukan di dalam action state ini tidak boleh diinterupsi ya. Jadi harus sesuai ya, harus sesuai dan harus bisa dijalankan. Jadi mengalir ya, harus prosesnya itu, aktivitas itu harus mengalir disesuaikan dengan rule atau business process yang ada. Kemudian activity state can be further decomposed, itu adalah the activity being represented by other activity diagram and they may be interrupt. Jadi di sini pada saat proses kita menggambarkan sebuah activity itu ada beberapa activity yang juga bisa kita interrupt. Ya, artinya di sini bicara terkait dengan condition ya, condition daripada sebuah activity. Kapan dia harus melakukan repeat kembali dan kapan dia harus selesai setelah pekerjaan itu memang sudah finish ya atau kondisi itu sudah terpenuhi. Ya, the activity being represented by other activity diagram. Jadi setiap activity itu akan direpresentasikan atau akan dituangkan atau digambarkan oleh activity diagram lainnya. Nah, ini yang kita sebut dengan they may be interrupt ya. Jadi ada kemungkinan bahwa sebuah activity itu bisa di-interrupt atau bisa diinterupsi, disisipkan dan sebagainya. Oke. Kemudian kalau kita bicara transition gitu ya, yang dimaksud dengan transition itu adalah suatu tindakan atau aktivitas dari suatu sistem selesai dilakukan ya, di mana di sini kita bicara aliran kontrol langsung diteruskan ke tindakan atau status aktivitas berikutnya. Nah, adapun aliran kontrol harus dimulai dan berakhir di suatu tempat yang disebut dengan initial state, itu adalah untuk mulai, dan stop state itu untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Ya. Nah, jadi nanti di sini bisa kita lihat gambaran daripada yang dimaksud dengan transition. Jadi transition itu adalah proses dari activity yang satu ke activities yang berikutnya. Ya, di sini nanti ini yang kita ada gambar garis panah gitu ya, ada di sini kita bicara ada triangle transition gitu ya. Jadi ada contoh, sebagai contoh ini ada initial state, kemudian ini ada activity select site, kemudian dilanjutkan dengan garis panah gitu ya yang menghubungkan ke activity berikutnya yaitu commission architect gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan triangles transition ya. Kemudian select site, commission architect itu adalah yang kita sebut dengan action state. Nah, kemudian baru diakhiri dengan stop state. Nah, semua ini adalah merupakan rangkaian daripada kita menggambarkan sebuah activity diagram. Ya. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan activity diagram itu adalah harus berdasarkan use case yang ada gitu ya. Jadi karena kita bicara how-nya ya, bagaimana sebuah use case itu bisa dapat diselesaikan ya dari apa yang dilakukan oleh setiap aktor yang terkait dalam sistem. Nah, kemudian di sini ada contoh kembali terkait dengan penggambaran activity diagram. Di sini ada activity diagram for processing a deposit to a saving account. Jadi bagaimana seorang aktor itu ingin melakukan proses penyimpanan uang ke akunnya dia ya melalui sebuah bank. Nah, di sini deposit saving button is pressed in the bank UI bank user interface Windows gitu ya. Jadi melalui tampilan dari UI Windows, display deposit saving Windows, kemudian masuk ke dalam account deposit ya. Nah, ini kalau kita bicara proses penyimpanan uang yang bisa dilakukan oleh aktor nasabah bank dengan melalui mesin ATM ya, di mana setiap
nasabah bank itu sudah bisa melakukan saving deposit secara otomatis melalui teller mesin ATM. Ya, jadi si nasabah sudah tidak perlu lagi harus pergi ke bank, melakukan antrian ketemu dengan teller, kemudian melakukan penyimpanan uang gitu ya. Kalau sekarang dengan adanya mesin ATM itu sudah bisa dilakukan secara otomatis, di mana mereka hanya bertransaksi atau hanya dilayani oleh sebuah mesin yang menampilkan informasi ya, menampilkan informasi mekanisme bagaimana si nasabah itu bisa melakukan penyimpanan uang ke dalam akunnya. Nah, kemudian di sini ada branching. Yang dimaksud dengan branching itu adalah sebuah cabang yang menentukan jalur alternatif yang diambil berdasarkan beberapa ekspresi atau boolean. Cabang mungkin memiliki satu transisi yang masuk dan dua atau lebih yang keluar. Jadi ini contoh gitu ya, branching. Ya, yang dimaksudkan branching di sini adalah berupa condition ya, condition terkait dengan in and out dari sebuah aktivitas yang dilakukan. Nah, pada saat kita melakukan branching itu tadi bisa lebih dari satu input, kemudian lebih dari dua output atau banyak input dan satu output, misalkan seperti itu. Nah, di sini di dalam branching di sini itu sebagai contoh di sini ada release work order gitu ya, ada kegiatan atau activity untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam pemesanan gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini ada kondisi atau ada branching di mana pada saat ada kegiatan pemesanan ini itu nanti ada kondisi di mana ada activity reschedule dan activity terkait dengan assign task ya. Nah, ketika kita bicara reschedule itu nanti di sini ada informasi terkait dengan jika kondisi pemilihan produk itu yang sudah dilakukan oleh si customer atau pelanggan, ternyata ada kondisi di mana produk itu ready or not ready. Ketika material yang dipilih itu ternyata tidak ready, maka tahapan activity berikutnya adalah dilakukan reschedule atau si pelanggan bisa melakukan proses inden ya untuk pembelian material yang diinginkan. Kemudian jika kondisi ini terpenuhi, artinya setiap material yang di-order oleh si pelanggan atau si customer itu ready kondisinya, maka akan dilanjutkan kepada assign task ya, penyelesaian daripada tugas untuk melakukan transaksi pemesanan seperti itu. Nah, ini contoh kembali terkait dengan activity involved in ATM transaction gitu, di mana di sini ada branching atau ada condition. Pada saat si nasabah itu ingin menarik uang di mesin ATM. Nah, di mana di sini nanti ketika si nasabah itu memasukkan kartu ATM-nya gitu ya, kemudian untuk validasi apakah ini adalah nasabah dari bank yang si pemegang ATM itu atau bukan, maka akan ada kondisi di mana si nasabah harus memasukkan password ya, password ke dalam mesin ATM. Nah, pada saat si nasabah itu memasukkan password, maka di sini akan ada kondisi yang akan diinformasikan oleh si mesin ATM ya. Jika si nasabah itu salah dalam memasukkan password, maka akan ada informasi password Anda salah dan itu akan dikembalikan kembali ke proses untuk melakukan entry ulang password. Tetapi ketika password itu accepted atau password itu diterima, maka si nasabah bisa melakukan kegiatan berikutnya yaitu select type of transaction. Ya, di mana dia bisa melakukan pemilihan transaksi apa yang akan dia lakukan. Apakah dia ingin melakukan penarikan uang, apakah dia ingin melakukan transfer uang atau menabung dan seterusnya. Kemudian perform the transaction ya, artinya perform the transaction itu adalah kita melakukan si nasabah melakukan pemilihan tadi. Nah, setelah si nasabah melakukan pemilihan transaksi apa yang akan dia lakukan, maka nanti di sini pun juga akan ada kondisi ya, kondisi di mana apakah transaksi tersebut terpenuhi atau tidak.
ketika transaksi itu tidak terpenuhi, sebagai contoh misalkan ternyata si nasabah ini melakukan transaksi penarikan uang. Nah, ketika kondisi pada saat dia memasukkan nilai rupiah yang diinginkan untuk penarikan uang itu tidak terpenuhi, maka nanti akan ada informasi kembali kepada si nasabah bahwa misalkan saldo Anda tidak mencukupi, maka si nasabah harus melakukan proses transaksi untuk melakukan perbaikan gitu ya, yang disesuaikan dengan jumlah saldo yang dimiliki dari si nasabah. Jika kondisi itu terpenuhi, maka si nasabah bisa melakukan pengambilan uang yang ada di dalam mesin ATM. Kemudian proses selesai. Nah, forking and joining ya. Yang dimaksud dengan forking and joining di sini itu adalah suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dilakukan di dalam sebuah row ya, di sebuah flow system, di mana di sini ada kondisi bisa satu input banyak output dan satu output banyak input ya, seperti itu. Nah, use a synchronization but use synchronization bar to specify the forking and the joining of parallel flow of control. Nah, kemudian a synchronization bar is reader as a tick horizontal or vertical line. Jadi pada saat kita ingin menggambarkan tadi kondisi flow terhadap sebuah aktivitas yang bisa dilakukan secara paralel, maka di sini kita juga bisa menggambarkan kondisi tersebut secara horizontal atau secara vertikal. Ya, berikut bisa kita lihat yang dimaksud dengan fork di sini adalah a fork may have one incoming transition and two or more outgoing transition. Each transition represent an independent flow of control conceptually. The activity of each of outgoing transition are concurrent, either truly concurrent multiple nodes or sequential yet interleave one node ya. Jadi nanti di sini kalau kita bicara fork, kalian ingat saja garpu gitu ya. Nah, dimana kalau kita melihat konsep garpu, itu kan pegangan itu yang kita sebut dengan inputnya gitu ya, sedangkan jari-jari yang di dalam garpu itu yang kita sebut dengan outputnya, luarannya. Jadi gagang itu yang kita sebut dengan satu input, sedangkan jari-jarinya itu yang kita sebut dengan output ya, banyak outputnya. Nah, di sini kita bisa menyatakan suatu kondisi di apa namanya transition di mana suatu aktivitas bisa dikerjakan lebih dari satu luaran ya. Nah, bisa. Nah, kemudian what is the meaning about join gitu. Kalau join itu kita ingin menggabungkan. Jadi kebalikan dari fork tadi ya, kebalikan daripada konsep fork di mana di sini ada banyak input, kemudian satu output gitu ya. Namanya juga join, jadi kita gabung ya. A join may have two or more incoming transition and one outgoing transition above the join. Ya. The activity associated with each of these path continue in parallel at the join. The concurrent flow synchronize each way until an incoming flow have reached the join. At which point one flow of control continue on below the join. Jadi kalau misalkan kita bicara join di sini itu nanti setiap aktivitas yang berada di dalam join tadi itu dia akan saling menunggu ya. Sampai kondisi semua aktivitas itu terpenuhi atau selesai baru dia bisa melakukan eksekusi untuk menghasilkan sebuah output ya. Itu konsep di mana kita sebut dengan join. Nah, ini contoh daripada kondisi fork gitu ya, bisa kita lihat di sini ya. Ada prepare for speech ya. Ketika seseorang ingin mempersiapkan dirinya untuk memberikan pidato atau ceramah ya. Nah, pada saat dia melakukan prepare for speech, maka dia ingin apa namanya mendapatkan perform yang baik berdasarkan apa yang ingin dia sampaikan gitu ya. Nah, di sini dia activity yang dikeluarkan itu adalah berupa gestur gitu ya. Bagaimana caranya dia menyiapkan diri untuk
berpenampilan yang baik gitu ya pada saat dia melakukan atau pada saat dia membawakan pidato. Jadi satu itu adalah kondisi gesture, kemudian luaran berikutnya itu adalah dekompres ya, dekompres. Nah, artinya pidato yang akan dia buat itu jangan sampai terlalu panjang atau terlalu berlebihan sehingga take a time, memakan waktu yang sangat panjang yang dikhawatirkan akan membuat audiens itu menjadi bosan dan sebagainya, gitu ya. Kemudian pada saat, nah ini kita lihat ada decompress ya, ini kan satu input, prepare for speech, kemudian outputnya ada gesture and decompress. Nah, pada saat kita melakukan fungsi decompress, di sini ada dua keluaran yang akan kita hasilkan. Yang pertama kita akan mensynchronize mode ya, mensinkronisasikan antara apa yang diucapkan dengan audio yang nanti akan digunakan, gitu ya. Jadi ada synchronize mode and stream audio, ya. Kemudian baru, ya, kalau split ini nanti fog, gitu ya, satu input menghasilkan lebih dari satu luaran. Nah, ini kita bisa lihat lagi nih. Jadi setelah kita fog, kita pecah, kita split, kemudian kita gabung kembali ya. Setelah kita mendekompres antara synchronize mode dengan stream audio, kemudian proses berikutnya itu adalah kita melakukan join atau penggabungan. Nah, dari proses penggabungan ini itu nanti kita gabungkan kembali tuh ya antara gesture ya tadi bagaimana gaya dari si seorang pidato tadi. Kemudian kita sinkronaskan kembali dengan hasil dekompres ya. Kemudian baru kita masuk ke tahapan berikutnya yaitu clean up ya, tahapan pembersihan supaya hasil daripada video animasi untuk seseorang melakukan berpenampilan untuk membawakan pidato itu menjadi optimal hasilnya. Nah, ini kalian bisa melihat konsep daripada fog and join di sini. Ini contoh kembali antara fog dengan join gitu ya. Nah, di sini terkait dengan prepare incoming document, kemudian ada index documents, kemudian make electronic file, complete request, kemudian di sini ada check data for life insurance. Ya, jadi pada saat kita ingin melakukan complete request ya, maka ada dua aktivitas yang harus kita cek, yaitu pertama adalah cek data for life insurance-nya, asuransi. Kemudian ada draw up kontrak mortgage deed gitu ya, yang kontrak yang diinginkan berdasarkan data dokumen yang harus disiapkan. Kemudian pada saat kita melakukan pengecekan for life insurance, kemudian di sini kita akan melakukan perhitungan data for construction mortgage ya. Kemudian di sini pay provision to insurance agent gitu ya. Setelah itu baru kita join kembali. Setelah aktivitas-aktivitas di sini sudah bisa diselesaikan secara paralel, maka kemudian kita kembalikan menjadi satu kembali atau kita gabung atau kita sebut dengan join untuk kita draw up insurance policy ya untuk menghasilkan dokumen policy terkait dengan asuransi yang diambil oleh si calon nasabah tadi gitu ya. Nah, ini ada contoh terkait dengan activity diagram. Nah, ini contoh initial state ya. Jadi jangan lupa kalau activity itu selalu ada initial state dan ada final state ya. Kemudian di sini ini adalah merupakan select site, itu adalah action daripada activity state-nya. Ya, select site, kemudian ada commission architect, kemudian ada develop plane, ada bid plane ya. Kemudian di sini ada branch atau kondisi di mana apa kondisi itu kita ingin mengetahui apakah kondisi itu terpenuhi atau tidak gitu ya. Kalau tidak terpenuhi berarti dia balik lagi ke bid plane. Kalau terpenuhi berarti dia lanjut ya. Nah, kemudian ternyata pada saat dia ada kondisi itu dia ada dua luaran ya yang tadi saya sampaikan ya. Pada saat kondisi branch itu bisa menghasilkan lebih dari satu luaran yang dihasilkan ya.
Pada saat kondisi terpenuhi true, maka di sini akan ada pecahan atau fork terkait dengan do site work, kerjakan dalam proses pengembangan site-nya, kemudian do trade work gitu ya. Jadi do site work and do trade work, kemudian kita kembalikan kembali menjadi satu action state berupa finish construction. Ya, maka setelah itu kondisi terpenuhi atau selesai. Ya. Nah, kemudian, nah ini di sini certificate of occupation ya. Jadi di sini terkait dengan sertifikasi okupasi yang sudah selesai, ini berupa dokumen. Ini bisa kita tampilkan juga di dalam activity diagram. Oke. Ini swimline ya, swimline specify a locus of activities, yaitu partition the activity state on an activity diagram into group ya. Jadi nanti di sini apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan swimline itu adalah bagaimana kita membuat sebuah partition ya terhadap activity state ya di dalam sebuah activity diagram ke dalam sebuah grup ya, sehingga nanti di sini kita tahu nih tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa bagaimana caranya kita memilah keterhubungan antara aktor yang satu dengan aktor yang lainnya. Di mana aktor yang satu dengan aktor yang lainnya itu bisa berupa orang atau unit atau bagian yang berinteraksi dengan aktor sistem dan aktor database-nya. Ya. Kemudian each group representing the business organization responsible for those activity. Each group is called swimline, and each swimline is divided from its neighbor by a vertical solid line. Ya. Nah, di sini swimline itu adalah each swimline has a name unique within its diagram. Each swimline may represent some real-world entity. Each swimline may be implemented by one or more class. And every activity belongs to exactly one swimline, but transition may cross lane. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh. Ya, contoh penggunaan daripada swimline. Ya, seperti apa sih kan gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat aktor-aktor yang terlibat. Di sini ada aktor customer, aktor sales, dan aktor stock room. Ya. Nah, di dalam aktor customer ya, di dalam aktor customer itu bisa kita lihat apa saja sih aktivitas yang dilakukan oleh si customer gitu ya. Oh, dia ternyata ingin melakukan request service ya. Request service berupa pemesanan ya. Dia ingin melakukan transaksi pembelian, dia ingin pilih barang, beli barang ya. Di mana pada saat si customer melakukan request service, kemudian dia pilih nih dokumen apa yang dia inginkan. Oh, ternyata dia memilih produk yang ingin dipesan, yang ingin disampaikan kepada sales ya. Sales berdasarkan request service ini dia akan melakukan take order ya, mengambil data pesanan tersebut dan memprosesnya, kemudian data pesanan tersebut akan dimasukkan ke dalam stock room ya. Stock room dia akan melakukan pengecekan gitu ya, apakah ada atau tidak gitu ya. Nah, dari sini karena terpenuhi kondisi itu maka dia akan melakukan fill order ya. Kemudian nanti berdasarkan data pemesanan tadi si customer akan melakukan pembayaran, itu payment terhadap order yang sudah dilakukan. Kemudian sales berdasarkan transaksi yang sudah diberikan oleh si customer melakukan pembayaran dan data pemesanan yang sudah ready, maka dia akan melakukan deliver order atau pengiriman barang yang dimana nanti akan diterima oleh si customer untuk di collect ordernya atau diselesaikan seperti itu. Ya, ini yang kita sebut dengan penggunaan swimline untuk supaya kita bisa melihat gitu ya, apa saja sih yang dikerjakan oleh setiap aktor yang terlibat di dalam sistem ini. Ya, untuk memudahkan pembacaan. Nah, kemudian di sini ada discussion question ya. Jika ada yang ingin ditanyakan ya terkait dengan activity diagram. What are the element of activity diagram? Jadi activity diagram is a behavior model, activity diagram is a control model gitu ya.
Kemudian, oke, kita bicara terkait dengan data modeling. Nah, data modeling ini adalah kita ingin membuat gitu ya, membuat diagram ya, mulai dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir ya. Sampai nanti akhirnya kita transformasikan itu ke sebuah coding program. Nah, di sini yang dimasukkan data modeling itu adalah bagaimana tahapan kita mulai mempersiapkan desain rancangan yang akan kita lakukan berdasarkan gambaran storyboard ya, storyboard dari setiap user yang terkait dengan aplikasi sistem yang dirancang. Nah, dari storyboard ini kemudian kita bisa merepresentasikan siapa saja sih aktor-aktor yang terkait. Kemudian setiap aktor ini akan melakukan apa, mengerjakan apa, itu akan dituangkan atau digambarkan ke dalam use case modeling ya. Nah, di sini use case modeling awal di sini kita bicara terkait dengan requirement analysis ya. Artinya kita menganalisis aktor-aktor yang ada saat ini apa sih kebutuhan mereka begitu ya. Nah, mungkin di sini nanti kita akan lihat nih, kita harus kumpulkan nih dokumen-dokumen yang ada, kita kumpulkan, kemudian kita analyze untuk kita lakukan requirement review gitu ya. Apakah dokumen yang digunakan oleh si aktor atau si user ini masih relevan atau masih bisa digunakan. Ketika hasil review itu sudah disetujui atau disepakati oleh setiap user yang terkait, maka kita bisa masuk ke tahapan berikutnya yaitu analyze and preliminary design. Nah, di sini kita sudah mulai melakukan pengayaan terkait dengan data flow daripada sistem ya. Daripada sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan analis tadi ya, requirement analysis tadi. Misalkan, oh ternyata sudah terjadi pemekaran atau pengembangan terhadap bisnis proses yang ada. Yang semula si aktor ini hanya sendiri, kemudian kita bisa kembangkan itu dia ada keterlibatan dengan aktor yang lainnya. Atau pada saat si aktor dalam melakukan pengerjaan itu, dia harus melakukan satu-satu, maka dengan adanya pengembangan desain ini, si aktor itu sudah bisa mengerjakan satu pekerjaan dengan banyak output atau banyak input dengan satu output dan seterusnya, misalkan. Jadi lebih efektif dan lebih efisien yang akan dilakukan oleh aktor yang terlibat. Nah, kemudian otomatis itu nanti akan mempengaruhi terkait dengan objek dokumentarinya kan gitu ya. Di sini nanti kita akan lihat ya, kelas objeknya apa saja nih yang akan kita hasilkan berdasarkan analyze and preliminary design. Yang pastinya itu akan berbeda ya, akan berbeda dengan di tahapan requirement analysis sebelumnya. Nah, setelah ini selesai, kita lakukan preliminary design, kemudian kita kaji lagi ya, preliminary design analysis itu kita lempar kembali ke aktor atau user yang nantinya akan menggunakan aplikasi sistem ini ya. Kita akan melakukan pengecekan apakah sudah sesuai. Jika kelas diagramnya sudah oke ya, kemudian proses bisnis yang ada itu sudah disepakati, sudah sesuai, maka kita lanjut kepada tahapan detail design. Nah, detail design ini akan kita tuangkan ke dalam sequence diagram. Ya, di mana di dalam sequence diagram itu kita sudah mulai mendata message ya, apa saja sih message yang dibutuhkan dari setiap aktor yang terlibat ya. Kita akan bicara message, kemudian kita akan bicara objek-objeknya apa saja. Di sini kita bicara menu yang akan digunakan oleh setiap aktor ya. Ada menu apa saja, itu kita tuangkan ke dalam sequence diagram. Nah, kemudian terkait dengan ini pun juga akan merubah atau mengupdate kelas diagram yang dihasilkan. Ya, dia akan lebih detail, lebih lengkap. Kemudian baru kita bahas terkait dengan desain. Ya, di sini kita bisa bicara terkait tentang critical design review ya.
yang dimaksud dengan critical design review di sini adalah setelah kita melakukan detail design itu kita harus benar-benar mengecek kembali gitu ya, apakah detail desain yang sudah kita tuangkan ke dalam sequence diagram itu memang sudah merupakan apa namanya aktivitas yang dilakukan dari si aktor tadi ya. Kita sudah bisa menetapkan atau memperlihatkan dokumen yang dibutuhkan yang nantinya akan disimpan ke dalam sebuah kelas objek ya seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini baru setelah critical design sudah disepakati, sudah sesuai, bisa kita implementasikan ke dalam sebuah coding gitu ya. Jadi kita mulai kita konversikan ke dalam coding untuk dihasilkan sebuah aplikasi sistem yang nantinya bisa digunakan oleh si user atau aktor yang terlibat seperti itu. Nah, ini adalah merupakan rangkaian yang kita sebut dengan data modeling, mulai dari tahapan awal sampai dengan tahapan desain. Nah, ini juga bisa kita sebut sebagai kerangka pikirnya kita gitu ya. Apa saja sih tahapan yang akan kita lakukan dalam selama kita mengerjakan proyek pengembangan aplikasi sistem. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah saya sampaikan ini sudah bisa membuka wawasan kalian terkait dengan penggunaan daripada activity diagram. Oke, jika ada ingin yang disampaikan atau ingin ditanyakan bisa kita diskusikan pada pertemuan kita nanti ya di sesi daring dengan melalui akun Zoom yang sudah saya share di application Leads. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.